Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Farmasi B akan menjelaskan tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Muntohar MPDI. Sebelum memasuki ke materi-materi yang akan kita bahas, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Ilham Al-Gofiki dengan NIM 68. Yang kedua, Aditya Bayu Pamungkas dengan NIM 112, Afifuddin dengan NIM 80. Yang keempat, ada Agista Malia Firdaus dengan NIM 93. Dan yang kelima, Aisyah Nurfitri dengan NIM 91. Pemurnian dan pembaruan di dunia muslim. Dalam bahasa Arab, sesuatu dikatakan jadid atau baru jika bagian-bagiannya masih erat menyatu dan masih jelas. Dalam kosakata Islam, kata pembaruan digunakan kata tajdid yang berasal dari kata jadid. Kata tajdid biasa diterjemahkan sebagai pembaruan dan islah sebagai perubahan. Pembaruan dilakukan untuk meregenerasi pemikiran dan kelembagaan Islam. Pembaruan dalam Islam secara internal lebih dilatari oleh keberadaan ajaran Islam atau historis yang dianggap sudah usang, tidak relevan lagi dengan dinamika masyarakat yang membuat umat Islam mengalami kreasi dulu. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid, bid'ah dan khurafat serta pemikiran yang statis. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab lahirnya pembaruan pendidikan Islam, maka pada garis besarnya telah terjadi dua pemikiran pembaruan pendidikan Islam. Kedua pola tersebut adalah yang pertama, pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat yang kemudian dikenal dengan gerakan modernis. Yang kedua, pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada tujuan pemurnian kembali ajaran Islam. Landasan pembaruan dalam Islam. Yang pertama, landasan teologis. Pertama, keyakinan bahwa Islam adalah agama universal, universalisme Islam. Kedua, keyakinan bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan. Selanjutnya, landasan normatif. Landasan normatif yang dimaksud dalam kajian ini adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadi. Selanjutnya, landasan historis. Berdasarkan sejarah yang terjadi. Kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama, Kesultanan Utsmani, didirikan oleh Utsman, putra Artogol dari kabilah Oghuz di Mongol. Awalnya datang ke Turki untuk meminta suara politik kepada penguasa Seljuk dari serangan tentara Mongol. Utsman dipercaya menjadi panglima perang dinasti Seljuk, menggantikan ayahnya. Sejak saat itu berdirilah dinasti Utsmani. Puncak kejayaan Kesultanan Utsmani terjadi pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih dan dapat menaklukkan wilayah Bizantium serta Konstantinopel. Kemajuan Kesultanan Utsmani ditunjukkan dalam bidang pemerintahan, militer, pengetahuan, budaya, dan bidang agama. Yang kedua, Kerajaan Safawi, didirikan oleh Syah Ismail pada tahun 907 Hijriah atau 1500 Masehi di Tabriz, Persia. Awalnya sebuah gerakan tarekat yang bernama Safawiyah yang menjadi gerakan politik dipimpin oleh Syekh Safifuddin Ishaq. Kemudian pada masa pemerintahan Syah Abbas, Kerajaan Safawi mengalami puncak keemasan. Syah Abbas membentuk kekuatan militer yang terdiri dari budak Kaukasus dan Georgia, sehingga strategi ini berhasil mengusir kekuatan Uzbek di Hirazan pada tahun 1598.
Kemajuan kerajaan Syafawi ditunjukkan dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang Selanjutnya yaitu Kerajaan Moghul. Kerajaan Moghul didirikan oleh Zainuddin Babur pada 1482 sampai 1530 Masehi di India. Berdirinya Kerajaan Moghul di India ini menimbulkan serangan dari kerajaan Hindu. Serangan ini dapat dikalahkan oleh Babur. Babur memerintah selama 30 tahun. Setelah wafat digantikan putranya yang bernama Humayun. Humayun yang hanya memerintah selama 9 tahun. Humayun meninggal dan digantikan oleh anaknya yang berusia 14 tahun yang bernama Akbar. Ketika Akbar dewasa, ia memperluas wilayahnya dengan menaklukkan daerah Indar, Gond, Orissa, dan Asmira. Pemerintahan dijalankan secara militeristik. Pemimpin daerah dipimpin oleh seorang komandan yang disebut Sipah Saleh. Kemudian terjadi kemajuan di berbagai bidang, misalnya ekonomi dan pertanian, yang dipacu oleh stabilitasnya politik yang aman dan pemerintahan yang stabil. Karya Malik Muhammad Zayadi yang berjudul Padmayat menjadi karya sastra yang paling menonjol pada saat itu. Demikian juga pembangunan Masjid Indah yang megah yang berlapis mutiara, yang biasa disebut dengan Taj Mahal. Kemudian sebab kemunduran Islam. Pertama, faktor internal, munculnya dari menguatnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa untuk menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan. Sementara itu, korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekandensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Kedua, faktor eksternal, muncul dari ketidakpuasan tokoh dan intelektual di negaranya. Akibatnya, mereka yang punya kapabilitas dan integritas pindah ke negara lain atau brand lain yang mengurangi sumber daya manusia yang terampil di negara Islam tersebut. Akibatnya, orang-orang yang mengisi posisi pemerintahan bukanlah orang yang kapabel, yang menyebabkan menurunnya produktivitas. Jangka panjangnya, pengembangan sistem politik dan pengetahuan juga turut menurun. Tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah dengan cara memperbaiki kedudukan umat Islam terhadap pemahaman tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam masa itu. Pemahaman tauhid penduduk umat Islam pada saat itu sudah tercampur dengan ajaran-ajaran yang terikat sejak abad ke-13 dan tersebar luas di dunia Islam. Permasalahan tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Yang kedua, Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, ijtihad adalah hakikat hidup dan keharusan pergaulan manusia. Dalam melakukan modernisasi pendidikan, Muhammad Abduh berusaha menggabungkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dia tidak menuntut adanya pemisahan antara dua ilmu tersebut. Hal ini didasarkan atas kesadarannya akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan di era modern, yang ditujukan untuk mengadakan sebuah perubahan pembaharuan dalam masyarakat, yang menjadi kuncinya adalah pendidikan. Lalu yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Sejak tahun 1897, Jamaluddin Al-Afghani merupakan salah satu tokoh yang pertama kali menyatakan kembali tradisi Islam. Konsep pemikiran Jamaluddin Al-Afghani bermula dari perjalanan panjang dalam meluangkan perubahan di berbagai negeri Islam, yang umumnya mempunyai permasalahan umum, yaitu mengalami penjajahan, keterbelakangan pendidikan, serta dekadensi akidah. Yang keempat yaitu Muhammad Iqbal. Sebagai seorang yang berjiwa idealis serta berhati patriot,
Muhammad Iqbal senantiasa menyalakan semangat idealisme ke dalam hati pemuda muslim. Di antara pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal, yang menarik adalah tentang pentingnya arti dinamika dalam hidup. Menurut beliau, mutu seni yang tinggi ialah kualitas yang dapat menggunakan kemajuan, yang sedang tidur mendorong manusia untuk menghadapi segala macam cobaan. Yang kelima yaitu Rashid Ridho. Beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaruan Islam. Yang pertama adalah sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Yang keempat, umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.